بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واهدنا إليك صراطا مستقيما. بارك الله فيك يا أخي، أكرمك الله. بسم الله. وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tahawiyah. Buku ini menjadi salah satu rujukan dalam bab aqidah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan buku ini menjadi saksi dan bukti bahwa akidah Imam Abu Hanifah, karena yang ngarang buku ini Abu Ja'far At-Tahawi, dan dia mazhab fikihnya Abu Hanifah, menunjukkan bahwa akidah imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, ala aqidatin wahidah. Mereka di atas akidah yang sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita mengkaji perkataan dari penulis Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu qala rahimahullah, wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Paling zen ya akhi, pagi-pagi minum kopi ya kan. Afwan anak yang minum kopi, antum kalau minta sama panitia. Oh, ada disediakan katanya di belakang. Bikin sendiri, alhamdulillah. Judulnya adalah di poin matan yang ke-42 di sini. Perjanjian yang Allah ambil dari Nabi Adam dan keturunannya itu adalah hak, benar. Perjanjian apa? Perjanjian agar mereka nanti kalau lahir ke dunia beribadah kepada Allah, karena mereka bersaksi bahwa Allah yang menciptakan mereka, bahwa Allah yang menciptakan Adam dan seluruh keturunannya. Maka
Mari kita bacakan hadis-hadisnya, dalil Quran dan hadis. Dalil dari Al-Quranul Karim adalah surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini ayat 172. Ayat berikutnya, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'di. Artinya, ketika Rabbmu, yaitu Allah, mengeluarkan dari tulang punggungnya Nabi Adam keturunan mereka, anak-anaknya dan keturunan Nabi Adam, dan Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka. Ini Allah berbicara di hadapan mereka semua. Itu arti persaksian. Maka Allah berfirman kepada seluruh anak cucu Adam itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini yang menciptakan kalian? Konsekuensinya apa? Nanti kalau kalian lahir ke dunia, kalian harus beribadah kepada Allah. Maka seluruh anak cucu Nabi Adam itu semuanya termasuk kita mengatakan bala, bahkan iya ya Rabb, kami bersaksi bahwa Engkau yang menciptakan kami. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan nanti pada hari kiamat, wahai manusia, wah dulu kami di dunia lalai. Atau kalian mengatakan bahwa yang menyekutukan dalam beribadah adalah nenek moyang kami, dan kami adalah generasi yang datang setelah nenek moyang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ya diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Allah telah mengeluarkan semua keturunan anak Adam dari tulang punggungnya Nabi Adam. Ada 4 hadis yang sahih di sini. Ya. Mari kita bacakan hadis-hadisnya ya, kawan. Di sini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna Allah khalaqa Adam alaihissalam." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, maka Nabi bersabda, Inna Allah khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Thumma masaha dhahrahu. Setelah itu Allah mengusap punggungnya Nabi Adam biyaminihi, dengan tangan kanan. Fastakhraja minhu dzurriyyah. Maka Allah keluarkan dari punggungnya Nabi Adam itu keturunan. Setelah itu Allah berfirman, khalaqtu haula'i lil jannah. Saya persingkat saja begini. Ada riwayat amsal dzar, yang Allah usap itu di punggungnya itu keluar keturunan sekecil semut, sebesar semut maksudnya, dalam jumlah yang sangat banyak semuanya. Ya. Berapa kali Allah mengusap? 2 kali.
Yang pertama, yang diusap itu adalah keturunan Nabi Adam yang masuk surga. Allah Ta'ala berfirman, khalaqtu haula lil jannah. Aku ciptakan ini keturunan Nabi Adam ini untuk masuk surga. Wa bi amali ahli jannati ya'malu. Dan dengan amalannya ahlul jannah, yakni amal saleh, mereka akan beramal di dunia. Thumma masaha dhahrahu. Kemudian Allah mengusap sekali lagi punggungnya Nabi Adam. Fastakhraja minhu dzurriyyah. Keluarlah keturunan, seluruh keturunan Nabi Adam sebesar semut masing-masing. Lalu Allah berfirman, khalaqtu haula lin-nar. Aku ciptakan yang ini, rombongan yang kedua ini, mereka adalah masuk neraka. Wa bi'amali ahli an-nar ya'malun. Dan mereka di dunia akan melakukan perbuatannya penduduk neraka, yaitu kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kesesatan, maksiat dan lain sebagainya. Maka seorang bertanya kepada Rasulullah, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Idza khalaqallahu al-'abda lil jannah." Jika Allah menciptakan seseorang nantinya akan masuk surga, ista'malahu bi a'mali ahli al-jannah hatta yamut. Maka Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan ahlul jannah di dunia sampai mati. Tauhid, sunnah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, taubat, zikir, tilawah dan lain sebagainya sampai mati. Ala amali min a'mali ahli jannah. Mati dalam keadaan dia melakukan amalan saleh yang itu adalah amalannya ahlul jannah. Fayadkhul bihil jannah. Maka dengan amal itu, saleh itu, dia masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, golongan kami semua dan keluarga kami semua ke dalam golongan mereka ya Allah. Amin. Ucapkan amin ya. Amin. Kemudian wa idza khalaqallahu al-'abda lin-nar. Apabila Allah menciptakan seorang hamba yang nanti akan masuk neraka, ista'malahu bi'amali ahli an-nar. Maka Allah akan mudahkan dia di dunia melakukan perbuatannya penduduk neraka. Syirik, kekafiran, kemunafikan, kesesatan. Hatta yamut, sampai mati. Sampai mati. Ala amali amin amali ahli nar. Sampai mati dia di amalan terakhirnya itu amalannya penghuni neraka. Kekafiran, kesyirikan, tidak sholat dan lain sebagainya. Fayadkhul bihin nar. Maka dia masuk neraka. Inilah yang dimaksud dengan perjanjian yang pertama. Lah ada berapa perjanjian? Ada 3. Jadi perjanjian yang kedua namanya perjanjian mitsaqul fitrah. Itu perjanjian apa? Fitrah. Jelas ya, Pak? Apa yang dimaksud dengan perjanjian fitrah ya, kawan? Yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh bayi itu dalam keadaan
fitrah, yaitu Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan pada setiap bayi yang baru lahir. Dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sebentar, ini ayatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surat Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus di atas tauhid. Ini adalah fitrah Allah yang Allah tetap ciptakan untuk manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan. Jadi bayi semua yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini Islam. Hal itu dikuatkan dalam hadis yang sahih. Ma min maulud illa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada bayi lahir kecuali dalam keadaan apa? Fitrah, yaitu Islam. Jadi bayi semua lahir itu Islam. Dalam sebuah riwayat, ala hadhil millah, di atas agama Islam ini. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Au yunasiranihi, atau kedua orang tua anak bayi itu yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikan anak itu Majusi. Agama Majusi itu menyembah dua pencipta, nur atau cahaya atau api yang menciptakan kebaikan. Yang kedua, ad-dhalam, kegelapan yang menciptakan keburukan. Itu keyakinannya orang Majusi. Artinya apa? Orang tua dan lingkungannya yang menjadikan anak itu murtad. Syaitan-syaitan jin dan manusia menyesatkan anak bayi itu ketika dia sudah remaja sehingga menjadi murtad. Kama tuladul bahimatu bahimatan jama'a. Perumpamaannya seperti hewan ternak, kambing misalnya, yang melahirkan bayi kambing dalam keadaan sempurna ciptaannya. Ada tanduknya, ada lengkap sudah. Ya, ada hidungnya, ada kupingnya, ada matanya, ada mulutnya, kaki-kakinya semuanya lengkap. Hal tuhissuna fiha min jad'a? Apakah kalian mendapati ada bayi kambing lahir dalam keadaan hidungnya terpotong? Ada nggak? Nggak ada lah. Mana ada bayi kambing lahir dalam keadaan hidungnya terpotong? Tidak ada. Begitu pula bayi manusia lahir dalam keadaan Islam. Sebagaimana bayi kambing kalau lahir dalam keadaan sempurna, tidak ada perubahan, tidak ada cacat. Begitu pula tanduknya ada, walaupun sedikit nanti akan tumbuh. Dalam riwayat Muslim, kalau tadi itu riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Muslim dari Iyad bin Himar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hamba-hambaku semuanya sebenarnya dalam keadaan hunafa. Hunafa itu bertauhid, tidak musyrik. Faja'atumu syayatin, maka didatangi itu bayi-bayi manusia itu, anak-anak manusia itu,
oleh syaitan-syaitan, fajtalathum an dinihim, maka dikeluarkan dari agama Islam. Wa haramtu alaihim ma ahlaltu lahum, wa haramat alaihim, maka dia mengharamkan, syaitan itu mengharamkan kepada manusia sesuatu yang aku halalkan untuk manusia. Ya, ini namanya perjanjian yang kedua, namanya perjanjian apa? Fitrah. Perjanjian yang ketiga, jamaah sekalian, adalah perjanjian yang Allah wajibkan kepada para rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk mengingatkan kepada umat mereka masing-masing tentang perjanjian yang pertama. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah alaihi wassalatu wassalam itu pasti wajib mengingatkan kepada umatnya tentang perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang tadi saya bacakan. Wah, dulu kalian, wahai manusia semuanya, sebelum lahir ke dunia, ya, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan seluruh keturunan Nabi Adam sebesar semut semuanya, dan Allah telah berbicara dengan seluruh keturunan Nabi Adam dengan mengatakan, bukankah saya yang menciptakan kalian? Maka kalian nanti kalau lahir ke dunia harus beribadah kepadaku, kata Allah. Iya, bahkan ya Rabb, bala syahidna, kami bersaksi, kami melihat, maka kami akan beribadah kepadamu nanti di dunia. Inilah yang diingatkan oleh para nabi dan para rasul semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, rusulan mubashirina wa mudhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surat An-Nisa ayat 165. Para rasul yang diutus, berapa jumlahnya para nabi dan rasul jamaah sekalian? Kata Rasulullah ada 124.000 orang alaihi wassalatu wassalam. Jadi jumlah nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya 124.000 orang. Dari 124.000 orang nabi itu ada 313 yang diangkat oleh Allah jadi rasul. Itulah rasul. Apa tugas mereka? Mubasyirin, memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal saleh, yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Wa mundzirin, dan tugas para rasul, para utusan Allah itu adalah memberikan ancaman, siksa bagi orang-orang kafir yang menentang para rasul. Diancam oleh para rasul. Li'alla yakun lin-nasi 'ala Allah hujjah, supaya manusia tidak ada lagi alasan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya Rabb, kami tidak tahu, tidak ada alasan. Kenapa? Ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Kewajiban kita belajar ilmu yang disampaikan para rasul itu. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, karena wahyu selain Al-Quran dan Sunnah sudah berubah. Yang tidak berubah hanya Quran dan Sunnah. Injil, Taurat sudah mengalami perubahan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa satu kaum kecuali setelah kami utus kepada mereka rasul. Dan rasul sudah diutus. Diawali Nabi Adam
Nabi itu dan diakhiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah memberikan penjelasan secara rinci tentang masalah ini, tentang Allah, tentang hak Allah. Para Rasul sudah menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sudah menjelaskan lewat ayat-ayat kitab yang Allah beri kepada para Rasul itu, dan lewat ayat-ayat kauniyah, ciptaan, agar umat mengenal Allah dan mengenal hak Allah. Apa haknya Allah? Ibadah. Wajib kita beribadah kepada Allah. Maka kita diciptakan di dunia oleh Allah menurut penjelasan Al-Quran dan hadis agar kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia beribadah kepadaku. Ibadah itu dengan hati, seperti ikhlas, seperti cinta kepada Allah, seperti takut dari siksa Allah, seperti berharap ganjaran di sisi Allah, seperti bertawakal kepada Allah, bergantung hati ini kepada Allah. Itu ibadah hati. Ada lagi ibadah lisan, seperti zikrullah, zikir, tilawah, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, seperti ta'limun nas al khair, mengajarkan manusia kebaikan, doa, berdoa, tobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, salawat dan lain-lain. Itu amalan lisan, ibadah dengan lisan. Ada lagi ibadah dengan anggota badan, seperti gerakan sholat, seperti puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, mabit, dan lain-lain. Sedekah, membantu orang lain. Itu semua adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Dan itu semua dilandasi dengan niat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh para Rasul semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan dan memberi kepada manusia kenikmatan, rezeki. Tujuannya apa? Supaya manusia itu mudah beribadah kepada Allah. Allah beri mereka makan dan minum. Sebab manusia kalau lapar dan haus tidak bisa sholat. Atau bisa gak sholat kalau nggak makan dalam 3 hari? Gak bisa ya, lemes ya. Gini. Bahkan rokok delosor ya, kawan. Akhirnya sholatnya sujud dok wis. Gak kuat berdiri 3 hari 3 malam gak makan. Gak kuat orang berdiri. Iya kan? Maka Allah Azza wa Jalla beri makan dan minum kepada manusia supaya mereka kuat ibadah. Allah Azza wa Jalla beri kenikmatan yang lainnya, masjid, rumah, kendaraan, baju, istri, anak, supaya mereka semangat dalam beribadah kepada Allah. Memangnya orang kalau nggak punya istri nggak bisa ibadah? Ya ibadah, tapi kan kalau punya istri kan lebih lengkap ibadahnya. Apa ibadah dengan istri ya kawan? Antum tahu lah ya. Iya kan? Jima itu ibadah. Lah kalau jomblo nggak bisa jima, menghayal aja deh, iya kan? Seorang kalau punya istri dan anak, dia akan memberi makan dan minum kepada anaknya. Satu suap begini dapat pahala besar 700 kali lipat. Nah kalau nggak punya istri, mangan dewe ya, iya kan?
Tapi kalau punya istri, masya Allah, pengantin baru misalnya. Antum ada yang belum nikah ada di sini? Ada ya? Kalau pengantin baru itu biasanya makan sepiring berdua, kan asyik tak? Ibadah itu, sepiring berdua ya. Sepiring berempat katanya. Kurang model ya. Tapi ya kawan, sampai mana kita? Kok sepiring berempat? Jadi perjanjian yang ketiga adalah perjanjian yang Allah ambil dari para rasul. Allah wajibkan para rasul agar menyampaikan dan mengingatkan kepada umat tentang perjanjian yang pertama. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak belajar. Belajar agama itu wajib. Talabul ilm fariidhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wajib. Setelah para rasul menyampaikan dan mengenalkan Allah dan hak-hak Allah kepada umatnya, selesai tugasnya. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Kewajiban mereka dan juga kewajiban para ulama hanya menjelaskan sehingga umat kenal Allah, nama-namanya dan sifatnya dan hak-haknya. Ya, selesai tugas para rasul dan para ulama. Hanya menyampaikan saja. Setelah itu Allah beri hidayah kepada manusia sehingga mereka beribadah kepada Allah. Baik, ikhwan, inilah pembahasan tentang perjanjian. Setelah itu berkata penulis Abu Ja'far At-Tahawi, matan yang ke-43, berkata alim Allah Ta'ala fima lam yazal adada man yadkhul jannah wa adada man yadkhul an-nar jumlatan wahidah fala yuzad fi dhalika al-adad wala yunqas min. Kata penulis rahimahullah, Allah tahu berapa jumlah nanti semua yang masuk surga dari kalangan manusia dan jin, dan Allah tahu berapa jumlah manusia yang masuk neraka. Tidak bertambah, tidak berkurang. Pastinya Allah tahu. Alhamdulillah, dalam catatan kaki di sini oleh Syekh Al-Albani dibawakan dalil dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi kitaban qala tadruna ma hadha al-kitaban fa qulna ya Rasulullah illa an tukhbirana la ya Rasulullah illa an tukhbirana fa qala alladhi fi yadihi al-yumna hadha kitab min rabbil alamin fi asma' ahli al-jannah wa asma' abaihim wa qabailihim ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. Perhatikan ya ikhwan, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, pernah Rasulullah keluar dari rumahnya dan membawa dua kitab. Rasulullah SAW membawa dua kitab. Setelah itu Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa ini dua kitab ini?
Maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak tahu ya Rasulullah, tapi kabari kami ya Rasulullah, apa itu? Maka Nabi SAW bersabda, kitab ini yang ada di sebelah kanan ini dari Rabbul Alamin, ini adalah daftar nama-nama ahlul jannah yang akan masuk surga, dan nama-nama bapak mereka dan qabilah mereka atau suku mereka. Setelah itu ditutup, ya, lengkap namanya dari yang pertama sampai terakhir, tidak ditambah sedikit pun dan tidak dikurangi sedikit pun selama-lamanya. Semoga Allah golongkan kita dalam golongan mereka yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena di surga itu selama-lamanya ya, triliunan tahun tidak habis umur di sana itu. Kalau di dunia sebentar, 60, 70 kurang lebih. Antum pengen berapa umurnya? 100? Ya nggak apa-apa kalau sehat. Saya jarang melihat ada orang umur 100 masih sehat dan kuat, jarang. Paling 1 dari 1 juta orang, ya kan? Umur 100 jarang. Rata-rata kata Rasulullah, a'mar ummati ma baina 60 wa 70. Wa qalla man yajuzu dzalik. Umurnya umatku antara 60 70, sedikit yang melewati itu. Ada orang umur 80 tapi sudah nggak kuat. Ada yang nggak bisa ke masjid, ada yang sakit-sakitan dan lain sebagainya. Jadi bagi yang sudah umurnya 50 ke atas, hati-hati, ingat hadis ini ya. Sudah dekat mau meninggalkan dunia ini menuju alam lain. Alam apa itu? Alam kubur. Pertanyaannya, udah siap apa belum amalnya? Dosa-dosanya udah diselesaikan apa belum di dunia ini? Tobat. Kemudian Nabi bersabda lagi, berkata dengan kitab yang ada di sebelah kiri. Ini kitab dari Rabbul Alamin. Di sini ada nama-nama calon penghuni neraka, disertai dengan nama bapak-bapak mereka. Jadi disebutkan nama dan binnya. Misalnya Robert bin John. Misalnya Robert bin John misalnya. Kalau ahlul jannah tadi misalnya namanya Muhammad bin misalnya Abdurrahman misalnya. Itu ya. Ya. Alhamdulillah nama-nama kita antara Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, alhamdulillah nama-nama antum Islami. Alhamdulillah. 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 Coba kalau misalnya Indonesia ini nggak ada dakwah dari Wali Songo dan lain-lain ulama, mungkin kita orang ini pakai kemul warnanya orange dan kepala pelontos. Tahu antum maksudnya? Ayo sudah, antum tafsirkan sendirilah. Pakai kemul selimut warnanya orange, kepalanya gondol pelontos. Sudah itu. Ya, alhamdulillah kita pakai kopiah ya, pakai gamis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sebab dakwah para ulama dahulu yang masuk ke Indonesia. Saya baca di kitab Wali Songo karya Ustadz Zainal Abidin bahwa dakwah Wali Songo, apa dakwahnya ulama yang datang ke Indonesia dari Aceh dan seterusnya, datang ke Aceh dan seterusnya, itu dimulai dari zamannya Ali bin Abi Thalib. Dikirim utusan pendakwah. Kemudian setelahnya Umayyah dan Abbasiyah.
Di antaranya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu orang Arab. Sunan Bonang Tuban itu orang Arab. Sunan Kudus itu dari Al-Quds. Al-Quds itu Palestina. Sunan Gunung Jati itu orang Arab semua itu. Dari negeri Arab, bukan dari India. Ngawur itu, siapa yang bilang dari Gujarat India? Oh, itu nggak valid itu beritanya. Yang benar mereka orang Arab, bukan orang India. Ya, begitu ya, kawan. Alhamdulillah kita orang ini Bani Ken Arok wa Bani Gajayana beragama Islam. Alhamdulillah. Antum Bani apa ya, Pak? Kahuripan ya? Ya barangkali ada yang dari Kediri barangkali ya kan, atau dari Mojokerto, Bani Gajah Mada. Yes, alhamdulillah kita orang Muslim. Iya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Faqala ashabu, maka para sahabat bertanya, fa fimal amal in kana amrun qad furigha minhu, bagaimana apa manfaat beramal ya Rasulullah kalau memang sudah ditakdirkan, dicatat semuanya ahlul jannah atau ahlul nar? Apa kata Rasulullah? Saddidu wa qarib. Hendaklah kalian berusaha untuk melakukan kebenaran, saddid, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sungguh-sungguh. Wa qaribu, qaribu itu mendekati. Kalau misalnya kalau saddidu itu benar-benar ya ini melaksanakan perintah wajib dan sunnah. Kalau wa qaribu ini mengamalkan yang wajib, sunnahnya kadang ditinggalkan, tapi dia berusaha benar. Fa inna sahibal jannah yukhtam lahu bi amali ahli jannah. Ketahuilah bahwa ciri ahli jannah itu apabila amalan terakhirnya pas mau mati itu amalannya soleh, karena itu amalannya ahli jannah. Contohnya apa? Ada orang mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Atau amalan terakhirnya apa? Salat. Lagi salat meninggal, insyaallah ahli jannah. Atau amalan terakhirnya baca Quran. Atau apa saja amal saleh. Karena kematian itu kadang mendadak datangnya ya, kayak kemarin di Bekasi tiba-tiba ada apa itu, truk nyelonong itu nabrak anak-anak. Hati-hati ya kawan. Sekarang ini banyak kematian mendadak. Orang kalau mati mendadak itu lengah biasanya. Padahal yang menentukan adalah amalan terakhirnya. Maka usahakan kita senantiasa ingat mati sehingga kita senantiasa berzikir. Sehingga kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tiba-tiba mati, husnul khatimah. Karena amalan terakhirnya zikir. Tapi kalau orang lupa dengan kematian, maksiat siang malam, nyetel dangdut di kupingnya, ya, tiba-tiba mati dia. Apa itu matinya itu? Kalau dengerin dangdut, husnul khatimah apa su'ul khatimah? Lah antum kok senyum-senyum? Aku mau tanya sama antum sekali-kali lah, Ustaz tanya sama jamaah. Orang kalau mati, pada saat dia mati di telinganya ada headset, nyetel dangdut. Iku matine husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'. Akhir yang buruk. Kenapa? Karena mendengarkan musik itu haram. Nah ini penting ya kawan. Ini pentingnya kita ngaji supaya kita tahu halal dan haram. Dan kalau tahu bahwa itu haram segera bertobat, supaya kita tidak membawa beban dosa ini sampai mati. Wa inna sahib benar yukhtam lahu bi amali ahli, dan sesungguhnya calon atau ciri penghuni neraka di akhir hayatnya dia itu melakukan
amalannya, perbuatan dosanya ahlun nar. Akhir hayatnya dia musyrik. Akhir hayatnya overdosis. Apa itu maksudnya overdosis? OD karena narkoba. Akhir hayatnya karena pesta miras, acara bersih desa, pesta miras, oplosan, miras dicampur dengan baygon. Yo mati. Wassalam guys, mati dah. Ya, mati dalam keadaan biru wajahnya dan badan, keracunan, metanol dan yang semisal. Atau mati di pelukannya pelacur, naudzubillah minal khudlan. Atau mati apa saja maksiat deh. Ketika maksiat mati, waduh ngeri itu. Apalagi maksiat yang sangat besar, yaitu murtad atau melakukan perdukunan. Ikhwan, sampai sekarang ini orang tidak bisa membedakan mana dukun, mana ustad. Karena dukun sekarang pakai baju ustad. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia dukun? Gampang. Lihat padepokannya. Di padepokannya ada tulisan huruf-huruf hijaiyah, alif alif alif, ba ba, jim jim jim, dal 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 dan sebagainya. Itu adalah kode panggilan terhadap jin-jin. Dia itu dukun, bukan ustaz. Cuman kalau dia saya ini dukun loh, wah, orang nggak akan datang dia. Tapi kalau dia dukun tapi memakai jubah, pakai sorban, berjenggot kayak ustaz, orang tertipu. Orang tertipu. Padahal dia dukun. Gitu ya, kawan. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya kita harus memilih amal soleh. Karena orang yang senantiasa menginginkan amal soleh dan melakukannya, maka Allah akan mudahkan dia kepada husnul khatimah. Kullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan jalannya sesuai dengan amalnya. Ketika dia melakukan iman dan amal saleh, maka itu dimudahkan kepada husnul khatimah. Ketika seorang lebih menyukai kekafiran, tidak sholat, suka maksiat, maka akan dimudahkan kepada su'ul khatimah. Dalilnya Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, yaitu bayar zakat, infak, wattaqa, dan dia bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Al husna itu ada dua artinya, la ilaha illallah dan syurga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebahagiaan dunia akhirat, husnul khatimah dan syurga. Wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau bayar zakat, wastaghna, dan dia tidak membutuhkan Islam, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan la ilaha illallah dan syurga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia kepada kesulitan dan neraka. Jadi yang memudahkan orang mukmin yang beramal saleh kepada husnul khatimah itu Allah. Yang memudahkan orang kafir dan musyrik dan maksiat kepada su'al khatimah siapa? Allah. Kita tinggal pilih mau yang mana. Kita pengen yang pertama ya akhi. Jangan yang kedua, jangan pilih yang kedua. Faragha rabbukum
minal ibad. Sudah selesai takdir Allah terhadap hamba. Fariqun fil jannah, sebagian masuk surga. Wa fariqun fis sa'ir, sebagian lagi masuk neraka. Asy-Syura ayat 7. Selanjutnya ya kawan, wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum an yaf'aluhu wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ini dia. Begitu pula perbuatan manusia, itu semua sudah diketahui dari manusia, itu sudah Allah sudah tahu. Jadi begini ya kawan, Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui apa yang telah terjadi semuanya, apa yang sekarang ini sedang terjadi di alam semesta ini, dan apa yang akan terjadi Allah tahu sampai kiamat. Bahkan Allah tahu siapa sekarang ini yang hadir di Masjid Mungil ini, Masjid Mungil ini, pinggir jalan di Singosari, ya kan? Tapi berkah Mungil, walaupun Mungil berkah, alhamdulillah. Allah tahu siapa yang hadir di pengajian ini, alhamdulillah. Allah Maha tahu siapa yang saat ini yang sedang berbuat kesyirikan dan kekafiran. Allah tahu semua perbuatan hambanya. Dan setiap orang akan dimudahkan jalannya oleh Allah berdasarkan amalnya, dan itu sesuai dengan yang Allah takdirkan, tidak luput sedikit pun. Maka sahabat ketika mendengar sabda Nabi itu, setiap orang dimudahkan nasibnya berdasarkan amalnya, ya. Kalau begitu kata sahabat, idzan najtahid. Kalau begitu kita bersungguh-sungguh untuk belajar agama dan beriman dan beramal saleh. Dalam sebuah riwayat, al-an najid, sekarang kita semakin semangat untuk beramal saleh. Yang wajib dan sunnah kita amalkan semua. Karena dengan itu Allah akan semakin memudahkan hamba itu ke husnul khatimah dan bahagia dunia akhirat. Wal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan oleh amalan penutup. Amalan seorang hamba di dunia ditentukan oleh amalan terakhirnya sebelum mati. Hadisnya Sahih Bukhari dan Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id. Itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Kalimat innama yufidul hasr. Hanya saja yang menentukan nasib seseorang, apakah dia bahagia atau tidak, adalah amalan penutupnya di dunia. Misalnya ada orang sakit, kata dokter, nah ini penting ya, kadang-kadang dokter itu tidak mau menyampaikan. Sampaikan aja kepada pasien, tidak apa-apa. Kata dokter, Pak, sakitnya Anda ini, saya bukan menakut-nakuti ya, kata dokter itu. Tapi menurut medis, umur Bapak tinggal 1 minggu. Itu manfaat. Apa manfaatnya buat pasien itu? Wah, langsung tobat dia. Kalau karena seminggu, tobat, astagfirullah, nangis dia. Wah, masih bisa dia tobat. Kemudian zikir, waktunya sholat, walaupun di tempat tidur. Kemudian dia baca Quran, minta mushaf, siang malam udah baca, kecuali tidur, bangun, belajar lagi, doa lagi, sampai hari kematian.
dia udah siap. La ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Terus sampai dia nggak bisa ngomong lagi dah. Amalan terakhirnya la ilaha illallah. Ya itu enak karena ada pemberitahuan. Atau dia seorang narapidana di Nusa Kambangan, diberitahu sama Brimob, ente tak tembak 3 hari lagi. Dieksekusi maksudnya. Dieksekusi tanpa rekayasa, tanpa skenario macam-macam. Karena sudah tanggalnya eksekusi. Tinggal 3 hari. Wah, tobat dia. Khataman dia. Mek telung dino umure. Lah itu dipanggil sama Brimob, ayo keluar. Wah, tangannya diletakkan di belakang, digiring ke tempat eksekusi, dinasehati sama Pak Ustadz. Biasanya begitu, didatangkan Pak Ustadz. Ayo Pak, tobat dulu Pak. Ya, astagfirullah. Menyesal dia, tobat pada Allah. Jangan lupa ya, la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diterangkan apa artinya itu dan konsekuensinya. Udah, matanya ditutup, la ilaha illallah, terus sudah ditembak, selesai, mati. Ya, itu amalan terakhirnya saleh. Itulah yang menentukan nasib dia ba'dal maut. Fasa'id man sa'ida biqada'illah, syaqi man syaqi biqada'illah. Sungguh orang yang bahagia itu sebenarnya bahagia berdasarkan takdir Allah, dan orang itu celaka juga berdasarkan takdir Allah. Karena takdir Allah tidak akan luput, tidak akan salah. Harus kita iman. Harus kita iman. Di sini dibawakan dalam catatan kaki. Qala al-Hafidz Ibn Rajab al-iman bil qadar ala darajatain. Ihdahuma al-iman bi anna Allah sabaqa fi ilmihi ma ya'maluhu al-ibad min khair wa syarr, ta'a wa ma'siyah qabla khalqihim wa ijadihim wa man huwa minhum min ahli al-jannah wa man huwa minhum min ahli an-nar. Wa 'adda lahum al-thawab wal 'iqab jazaa'an li a'malihim qabla khalqihim wa takwinihim. وأنه كتب ذلك عنده وعصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa iman dengan takdir ada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu mengimani, meyakini bahwasanya Allah pengetahui dengan ilmunya apa yang akan diamalkan oleh hamba-hamba ini, amal yang baik atau yang buruk, ketaatan atau maksiat, sebelum Allah menciptakan manusia dan sebelum Allah menjadikan mereka ada di dunia ini. Dan Allah sudah tahu siapa di antara mereka yang akan masuk surga dan siapa di antara manusia yang masuk neraka. Dan Allah sudah siapkan pahala dan siksa sebagai balasan amalan mereka sebelum Allah menciptakan manusia. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan sudah terhitung semuanya. Dan seluruh amalan hamba sesuai dengan apa yang Allah tahu dan tercatat dalam Lauhul Mahfuz. 2. Tingkatan yang kedua, Anallah khalaqa af'al ibad kullaha min al-kufri wal iman wa ta'a wal isyan wa sya'aha minhum. فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وتنكر على القدرية. والدرجة الأولى أثبت كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني. وقد قال كثير من أهل السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا وما أحسن قول الإمام الشافعي. طيب. Kata Ibnu Rajab, tingkatan takdir yang kedua, bahwa Allah menciptakan seluruh perbuatan manusia, seluruh perbuatan makhluknya Allah yang menciptakan. Apakah itu kekafiran, keimanan, ketaatan, maksiat, dan Allah menghendakinya.
Karena tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Keyakinan ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kedua ini. Tentunya juga yang pertama. Dan diingkari tingkatan yang kedua ini oleh Qadariyah. Jadi Qadariyah itu mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia itu sendiri, bukan Allah. Mereka mengingkari ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Sedangkan yang pertama, tingkatan yang pertama ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dan banyak orang-orang Qadariyah, dan ditolak oleh orang Qadariyah yang ekstrem seperti Ma'bad al-Juhani. Jadi orang Qadariyah itu, ikhwan, adalah kelompok sesat yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, dan Allah tidak menciptakan perbuatan hambanya. Ini orang-orang Qadariyah seperti itu. Ahlus Sunnah membantah mereka. Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah menciptakan semua perbuatan manusia. Itu harus kita imani, ya ikhwan. Ya, karena itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua yang terjadi di alam semesta ini, baik atau buruk, itu dengan kehendak Allah. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu, ucapkan insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Admin, sampai jam berapa ini? Tanya jawab 9:30 sampai Taib. Kata penulis rahimahullah, sebentar, ini masalah amalan penutup ini. Ini perlu saya rinci lebih dalam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba rajulin ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha ila dhira fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Barangkali ada seorang, dia nampak oleh mata manusia yang melihatnya bahwa dia soleh, amalnya sholat dan lain-lain, sehingga jarak antara dia dengan surga satu hasta, dekat sudah dengan surga. Fasbiqu 'alal kitab, tapi didahului dia oleh kitab, catatan takdir. Allah tahu bahwa ternyata di akhir hayatnya dia belehar, tidak istiqomah. Menjelang mati, fayamalu bi'amali ahlin nar. Ya Allah, na'udzubillahi min su'il khatimah. Menjelang mati dia melakukan perbuatan dosa yang itu merupakan cirinya ahlun nar, maka dia masuk neraka. Dia menutup kehidupannya dengan itu. Maka kita jangan bangga diri dengan masa lalu, ya. Dulu saya pernah soleh, dulu saya pernah sholat. Enggak. Yang menentukan itu di akhir, bukan yang pertama. Jadi yang menentukan nasib seseorang bahagia atau tidak di alam kubur dan setelahnya itu amalan terakhir. Sabar, beribadah sampai mati. Jangan bangga dengan masa lalu. Dulu saya Pak Haji, dulu jadi Pak Haji, terus dia ngitung-ngitung amalnya.
Setelah itu ketika acara bersih-bersih desa, dia kumpulin anak muda, dikasih fulus untuk pesta miras. Akhirnya Pak Haji itu mati dalam keadaan keracunan miras. Loh, ini kisah nyata ya kawan. Ini bahaya, ini pesta-pesta ini. Bersih-bersih desa ini ternyata diawali dengan pesta miras malamnya ini. Rata-rata. Saya pikir bersih-bersih desa itu membersihkan selokan-selokan, nyapu-nyapu jalanan, ngambil sampah. Ternyata bukan itu. Membersihkan kampung desa dari roh jahat. Gak jelas apa maksudnya. Dengan mengundang para dukun, melakukan ritual-ritual perdukunan. Kalau di beberapa daerah itu terakhir mereka mendatangi kuburan yang mereka keramatkan. Ternyata yang dimaksud itu adalah bersih desa dari roh jahat, tapi menggunakan cara-cara perdukunan. Ini sangat disayangkan. Apalagi dalam acara itu, waduh, itu nyewa sound system sama speakernya itu segede truk. Itu harganya 20 juta ya. Saya tanya, berapa harganya itu, ikhwan? Nyewa dalam sehari 20 juta. Salon yang speaker yang diletakkan di truk itu suaranya sampai ya Allah 100 meter loh kedengaran. Apa nggak budek kuping? Pecah itu namanya kendang telinga itu. Dan itu banyak jumlahnya. Tapi yang nggak mampu, itu nyewa truk cilik itu ya kan. Ya, truk kecil terus dikasih speakernya kecil itu. Ya Allah, ditonton begini ya kan. Musibah. Murah itu 500.000. Tapi yang punya fulus dia sewa truk isinya speaker, nyetel dangdut sek banter-banter. Itu acara mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka antum jangan ikut-ikutan lah. Masa antum udah ngaji masih suka joget sama mereka? Lah ya. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan 3 rukun syukur. Yaitu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah, termasuk nikmat kemerdekaan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu mengisi hari-hari kemerdekaan setiap hari dengan ibadah. Itu orang yang ngaji. Adapun yang nggak ngerti ya nggak ngerti sudah. Apakah kita mau jadi orang yang tidak mengerti? Tidak, kita harus menjadi orang yang mengerti. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rubba rajul ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli jannah fa yadkhuluha." Ada seorang nampak di mata orang dia maksiat toh. Jarak antara dia dengan neraka 1 hasta. Dekat sudah. Fa yasbiqu 'ala al-kitab, tapi sudah didahului oleh kitab catatan takdir bahwa dia di akhir hayatnya itu melakukan tobat. Jadi dia mantan preman. Kalau yang pertama tadi mantan ustaz, akhirnya sampai murtad, naudzubillah. Kalau yang kedua ini mantan preman, di akhir hayatnya dia tobat. Walaupun orang nggak tahu dia tobat, karena dia pindah ke tempat lain, cari komunitas yang baik, maka dia tobat. Orang di kampungnya nggak tahu. Akhirnya dia menutup kehidupan dunia ini dengan taubatan nasuha. Maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama, doa. Karena husnul khatimah itu nikmat dari Allah. Amal terakhir yang soleh itu nikmat dari Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu husnul khatimah. Begitu, minta sama Allah. Barang siapa yang selalu minta akan dikasih oleh Allah. Yang kedua,
Kata Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis itu di kitab Arba'in Nawawi, bahwasanya husnul khatimah dan su'ul khatimah itu adalah amalan yang muncul dan dimudahkan oleh Allah karena berkaitan dengan hati, amalan hati. Kalau dia amalan hatinya ikhlas, senantiasa mencari ridha Allah, amalan hatinya cinta kepada Allah, amalan hatinya takut dari siksa Allah, amalan hatinya berharap rahmat Allah, amalan hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan. Dan dia tentunya dia sholat ya, laksanakan perintah menjauhi larangan, maka insya Allah dimudahkan pada husnul khatimah. Amalan batin itu akan muncul di akhir hayat. Sebaliknya, su'ul khatimah, akhir yang buruk, itu juga amalan batin yang muncul di akhir hayatnya. Kalau dia hatinya penuh dengan riya, riya, tahu riya ya kan? Beramal ingin dilihat orang dan dipuji orang. Hatinya penuh dengan kebencian dengan Allah dan benci dengan Islam. Hatinya tidak ada harapan dengan Allah, dia tidak berharap sama Allah. Hatinya tidak takut sama Allah, hatinya bergantung kepada selain Allah. Maka ini yang akan muncul di akhir hayatnya. Menjadi apa? Maksiat. Menjadi apa? Maksiat yang muncul di akhir hayat. Mari kita perbaiki hati kita ya, dengan ilmu. Hati-hati dengan amalan yang dirahasiakan. Ada orang mau mati, dia mengucapkan, enggak, itu nomor 25, enggak, nomor 25, 26, 27. Apa itu maksudnya? Togel. Karena apa? Dia setiap malam membeli togel. Maka itulah yang muncul. Amalan rahasia itu yang akan muncul di akhir hayatnya. Ada lagi orang di akhir hayatnya dia mengucapkan, dah, aku pengen bir, atau yang lainnya, minuman keras. Kenapa? Karena dia setiap malam mabuk. Sebelum tidur dia minum dulu, itu tidur. Maka di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang kesenangan dia yang dirahasiakan oleh dia. Apa itu? Mabuk-mabukan. Maka kita harus waspada dengan dosa-dosa rahasia. Sabarlah kita di dunia ini menjauhi dosa. Tidak lama kok di dunia. Obat itu yang terbaik, jalan terbaik supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Ada pemain musik meninggal dalam keadaan menyanyi di panggung, berjoget. Kenapa? Karena dia mencintai musik sampai masuk ke dalam relung hatinya, dan dia tidak bisa berpisah dari musik sampai mati. Maka ditutup dengan itu. Tapi ada orang kesukaannya adalah tilawatil Quran, kesukaannya adalah zikrullah, maka insya Allah ditutup dengan tilawatil Quran. Lihat ini, cinta ini apa dalam hati ini? Kita minta sama Allah agar ditundukkan hati ini mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai perbuatan yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita mencintai maksiat.
yang disembunyikan, karena itu berbahaya, bisa muncul di akhir hayatnya. Sekarang kita tanya jawab ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di lain pertemuan. Di matan yang ke-45. Apa ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan pertama, seperti yang kita dengar di Al-Quran, selain dengan alastu firofikum, kita juga diberitakan di Al-Quran bahwasanya manusia itu diberi pilihan untuk menjadi gunung atau menjadi yang lainnya, tapi manusia menjadi manusia. Dan kami tanyakan waktu itu, apakah manusia itu ditanya satu persatu atau Nabi Adam yang ditanya? Setiap orang, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamati duna turjuman. Kata Rasulullah SAW, setiap orang di antara kalian akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penterjemah. Kalau dia pakai bahasa Jawa, Allah berbicara dengan bahasa Jawa. Kalau dia bahasa Madura, Allah akan berbicara dengan bahasa Madura tanpa penterjemah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang setiap kenikmatan oleh Allah. Apalagi pertanyaan dari Allah kepada kita setiap orang pada hari kiamat. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah di dunia? Kepada siapa kalian serahkan ibadahmu? Hei fulan, kepada siapa ibadahmu kau serahkan? Itu harus dijawab, dan siapkan jawabannya dari sekarang. Madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab dari seruan para rasul? Apakah kamu mentaati Rasul atau tidak? Itu harus disiapkan jawabannya dari sekarang. Apalagi pertanyaan di hari kiamat tentang ilmu, apa yang diamalkan, tentang rezeki, dari mana dan untuk apa. Umur, masa muda juga ditanya oleh Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kita semua dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, apakah sahih hadis yang menjelaskan bahwa dari 1000 orang hanya 1 yang masuk surga? Sahih. Bagaimana penjelasannya? Sahih. Akhrij ba'than nar, kata Allah. Keluarkan utusan neraka. Berapa ya Rabb? Dari setiap 1000, 1 orang yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Tapi di situ ada keterangan yang dimaksud dengan 999 orang itu adalah Ya'juj wa Ma'juj, yaitu kafir dari kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Banyak sekali jumlah mereka itu. Saking banyaknya jumlah mereka sampai Danau Tobaria. Danau Tobaria itu posisinya di Syam. Itu habis diminum sama mereka. Berapa itu jumlahnya? Jadi nanti ada makhluk kafir namanya jumlahnya sangat banyak, namanya Ya'juj wa Ma'juj. Dia akan keluar di akhir zaman. Setiap 999 dari mereka masuk neraka, yang 1 orang Islam dari umat Nabi Muhammad masuk surga. Begitu perbandingannya. Ada lagi yang ketiga? Ya, silakan. Kasih mic itu biar akhwat dengar. Tentang amalan
Coba dibuka Amalan penutup Pak. amalan apa? Amalan penutup. Iya. Tadi saya jelaskan bahwa di akhir hayat nanti ada perbandingan 1 dari 1000. Hah? Perbandingan apa itu? 1000 bagi 1. Oh iya iya. Nah, kemudian saya katakan amalan penutup yaitu tentang kelakuan. Apa? Kelakuan. Perbuatan. Hah? Jika masih hidup, ya amal ibadahnya masih pas-pasan. Kemudian di akhir hayat nanti atau amalan penutup itu melaksanakan perbuatan yang Baik. tercela, tidak baik, bahkan membunuh orang. Di akhir hayatnya. Sanksi dari administrasi hukum mati. Kemudian sebelum melaksanakan eksekusi itu Tobat. pasti kan ada istilahnya tausiah. Apakah amalan di akhir itu diterima atau tidak, Allah a'lam. Iya. Terima kasih. Mohon keterangan. Ya kalau dia betul-betul bertobat sebelum dieksekusi, diterima tobatnya. Karena tobat masih diterima selama nyawa belum di kerongkongan. Ini selama belum sakaratul maut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan sayang kepada orang-orang yang bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang tobat dan dia beriman dan beramal saleh, maka Allah ganti catatan dosa-dosanya dengan pahala kebaikan. Jadi dihapus semua dosanya kalau dia tobat dari semua dosa, diganti dengan catatan kebaikan, pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun dan sayang kepada orang yang bertobat. Jadi dosa dia membunuh dan lain-lain diampuni oleh Allah. Ya. Makanya dahulu para salaf, sahabat dan tabi'in mengatakan kalau sudah umur 40 ke atas maka lebih banyak beribadah kepada Allah, meningkat ibadahnya. Yang sunnah-sunnah dilaksanakan, rajin ke masjid 5 waktu, rajin pengajian. Tapi kalau ada orang umur 40, 50, 60 ke atas, 70, tambah jauh dari masjid, malah meninggalkan sholat, waduh bahaya ini, bahaya ini. Umur udah 70 masih mentraktir anak-anak muda untuk mabuk-mabukan, wah bahaya ini. Umur 70 masih goda-goda cewek, bahaya, di pinggir jalan lagi. Umur 70 rambutnya diikat, terus dia pakai anting-anting, laki-laki nih, terus dia main gitar, suaranya gak enak, untungnya mecepot kabeh bisa, tapi nggak sadar-sadar, mabuk-mabukan, kalau kencing di pinggir jalan, ndak cebok. Umur 70 bisa, wis medut bisa niki, ya, tapi nggak sadar-sadar.
Masjid nek dilewati tok jogging. Jalan dia kalau pagi. Masjid dilewati tok. Kalau kencing di pinggirnya selokan situ, nggak pakai cebok, mana ada cebok di situ? Di selokan tuh. Sholat dah. Nah ini umurnya udah 70 mau mati dah. Bagaimana mau selamat yang seperti ini? Makanya saya senang sekali ya kalau panitia pengajian itu ya, bapak-bapak yang jenggotnya udah putih, udah tua, tapi dia jadi panitia. Bahkan ada yang ngangkat meja, kursi, menyediakan kadang minuman dan lain sebagainya. Jadi panitia pengajian itu bapak-bapak umur udah 60. Wallah saya terharu itu, seneng saya. Berarti dia dapat hidayah. Ada orang sudah umur 60 ke atas, dia rajin dari masjid, selalu di saf pertama, baca Quran, zikir, minta ampun sama Allah, ngaji maghrib sampai isya, kadang pada subuh ngaji, pengajian. Nah, ini ciri-ciri husnul khatimah insya Allah. Ya tergantung juga pengajiannya apa. Kalau pengajiannya sama dukun ireng itu ya tidak bisa ya. Harus pengajian sing genah sunnah. Jangan pengajiannya joget aja. Ya, masa pengajian jadi joget ini gimana coba? Memangnya Rasulullah kalau pengajian joget? Rasulullah kalau ngisi pengajian ya kan sahabat tuh nangis. Nangis bercucuran air mata. Itulah sahabat. Zaman sekarang ini ada pengajian, setelah itu joget bareng-bareng, pakai musik. Katanya ini qasidahan. Bahkan dia bilang ini adalah solawat. Bahkan mereka namakan mafia solawat. Isinya apa? Konser musik solawat. Ya apa coba ini? Masa seperti ini Rasulullah? Laki perempuan joget. Antum gak percaya? Klik aja mafia solawat. Waduh, isinya solawat berjamaah dengan musik. Masa begitu agama Islam? Masa Rasulullah mengajarkan seperti itu dengan para sahabat? Wallahi para sahabat kalau mendengarkan nasihat Rasulullah bercucuran air mata sampai jenggot mereka basah. Menangis, terharu dan takut kepada Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Supaya kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dakwah ini untuk apa? Dakwah ini tugasnya seorang pendakwah, mubalik, ustadz. Tujuan dia berdakwah itu apa? Untuk mengenalkan kaum muslimin kepada Allah dan hak Allah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, supaya mengenalkan kaum muslimin kepada ajarannya Rasulullah, syariat dan sunnahnya Rasulullah, supaya mereka beribadah menurut petunjuk Rasulullah. Cuma itu inti daripada dakwah itu. Tidak boleh seorang ustadz menyesatkan muridnya. Tidak boleh dia bikin ajaran sendiri. Memangnya dia nabi apa? Ustadz bukan nabi, dia harus mengikuti nabi. Dia memberi contoh yang baik kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya. Bagaimana Rasulullah beramal soleh. Tidak boleh dia menyesatkan umatnya. Setelah itu selesai. Walaupun ustadznya setelah itu dilupakan, nggak masalah. Yang penting dia sudah menyampaikan. Karena tugas ustadz mengajak kepada Allah, mengenalkan umat kepada Allah, bukan mengajak untuk menyembah dia, bukan untuk mengikuti dia, tapi untuk mengikuti Rasulullah. Mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah
karena itu wajib hukumnya. Makanya para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan, jika itu hadis sahih itu pendapatku, itu madhabku. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i adalah hadis. Mana ada Imam Syafi'i ngarang-ngarang sendiri? Nggak ada. Dia bersungguh-sungguh mencari hadis. Ini nasihat buat saya dan antum semua. Bahwasanya kita itu harus mengamalkan dua hal di dunia ini. Mengikhlaskan niat ini untuk Allah. Dan yang kedua, kita mencontoh siapa? Rasulullah dalam beragama Islam. Ikuti Rasulullah. Jangan ikuti ustadz. Karena ustadz itu manusia, bukan nabi. Dia bisa salah, bisa benar. Memangnya ada ustadz yang menguasai semua hadis Rasulullah? Nggak ada. Tapi jika ustadz itu menyampaikan hadis benar, ambil manfaat dari hadis itu. Tapi jika ustadz itu salah, jangan diikuti. Jangan diikuti ustadz. Ustadz itu manusia juga. Dia tidak maksum, tidak bersih dari kesalahan. Mungkin dia salah. Tapi kewajiban kita semua mengikuti Rasulullah jika ingin selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya. Begitu ya. Banyak para ulama, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Mereka seolah-olah dilupakan oleh manusia. Enggak masalah. Yang penting mereka sudah menjelaskan lewat karya tulis mereka tentang Allah dan Rasulnya. Penting umat mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu udah dapat pahala mereka, para ulama itu. Gitu ya. Kita ini para ustadz senang kalau sudah melihat jamaah atau umat Islam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti Rasul. Itu sudah senang, alhamdulillah. Berarti dapat hidayah. Tapi seorang ustadz akan sedih apabila orang yang disampaikan itu dia tidak terima. Manusiawi, nggak terima dengan ikhlas, tauhid, malah dia musyrik. Nggak terima dengan sunnah yang disampaikan dari Rasulullah. Dia tetap ngengkelisme dan ngeyelisme untuk melakukan kesesatan. Sedih, manusiawi. Karena ustadz juga manusia, punya perasaan. Ada ustadz kita misalnya mau bangun masjid, nggak boleh. Bangun masjid nggak boleh. Ya, ada yang tidak senang dengan masjid itu. Ya manusia, dia manusia, sedih juga. Insya Allah diganti dengan yang lainnya, amin. Dengan masjid yang lain. Rasulullah pernah disakiti juga oleh kafir Quraisy dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad na'lamu, ini sebagai penutup ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kami tahu ya Rasulullah bahwa hatimu sedih, sempit ketika mereka mengata-ngatai kamu dan mengolok-olok kamu. Solusinya, bertasbihlah kepada Allah dan memujilah Allah. Ini berzikirlah banyak-banyak dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Ini sibukkan dirimu dengan ibadah. Jangan kau hiraukan mereka yang mengata-ngatai kamu itu. Biarlah Allah yang balas, atau Allah memberi hidayah. Maka ada yang diberi hidayah, ada yang diazab oleh Allah. Jika Allah membalas, itu jauh lebih kuat. Seperti Allah membalas Abu Jahal dan 6 orang yang lainnya yang menyakiti Rasulullah.
mati di perang Badar. Ada juga yang dapat hidayah seperti Abdullah bin Abi Umayyah dan Quraisy yang lainnya, masuk Islam waktu menaklukkan kota Mekah. Itu hanya Allah sudah. Tugasnya Nabi dan juga ulama, para ustadz hanya menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah atau tidak itu urusannya Allah. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Maka dengan itu Rasulullah tenang hatinya. Karena dengan zikir dan ibadah hati menjadi tenang. Demikian ikhwani, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima kita, Allah ampuni kita semua. Dan doa-doa ini untuk orang tua kita dan juga untuk keluarga kita semua dan keturunan kita semuanya sampai hari kiamat. Dan Allah azza wa jalla beri kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah ini sampai akhir hayat kita. Dan Allah beri kita husnul khatimah, dan Allah golongkan kita ahlul jannah tanpa hisab, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.